Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Driokta Jennifer Paung dari kelas 10-1. Saya di sini akan menyampaikan sedikit biografi mengenai Kapten Sisenia Numerta, Pierre Andreas Tandean. Siapa sih yang tidak kenal dengan Kapten kita yang satu ini? Dia merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang telah gugur pada tragedi G30 SPKI. Kapten Pierre Tandean lahir di Batavia pada tanggal 21 Februari 1939. Ia merupakan anak kedua dan anak satu-satunya laki-laki dari keluarga Dr. Aurelius Lamret Tandean dan Maria Elizabeth Cornet. Ayahnya merupakan seorang dokter jiwa berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, sedangkan sang ibu berdarah Belanda Inggris. Semasa kecilnya, dia hidup berpindah-pindah tempat mengikuti pekerjaan sang ayah yaitu seorang dokter. Pada masa Perang Gerilya, ia membantu keluarganya memberikan obat-obatan kepada pemuda pejuang gerilya yang untuk mempertahankan negaranya. Sejak kecil, Kapten Pierre Tandean tertarik dengan dunia militer. Saat membantu keluarganya memberikan obat-obatan kepada pemuda pejuang di gerilya, dia sangat tertarik dan merasa kagum dengan pemuda gerilya yang saat itu mau merelakan nyawanya demi negara. Di situ dia merasa kagum dan ingin memasuki dunia militer sama seperti pemuda pejuang tersebut. Namun, keputusannya bertentangan dengan permintaan kedua orang tuanya yang berkeinginan Pierre Tandean lanjut sekolah dalam bidang kedokteran. Walaupun keinginannya sempat ditolak, Kapten Pierre Tandean tetap bersekolah dengan baik dan memasuki Akademi Militer Nasional yang sekarang dikenal dengan AKMI. Serta atas anjuran Jenderal Aha Nasution, Kapten Pierre Tandean masuk ke ATK, Akademi Teknik Angkatan Darat, sehingga keinginan Kapten Pierre Tandean terkabul. Saat berada di Akademi Militer, Pierre merupakan pribadi yang ramah dan bertanggung jawab. Pada tahun 1962, Pierre Tandean lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan dimulailah karirnya di dunia militer. Setelah lulus, Letnan Pierre Tandean bertugas sebagai komandan peleton pada Batalion Zeni Tempur II, Kodam 2 Bukit Barisan di Medan. Pada tahun 1963, ia berkesempatan masuk ke Sekolah Intelijen di Bogor dan kemudian menjalankan tugas di berbagai daerah. Setelah itu, Pierre Tandean menjadi ajudan dari Jenderal Aha Nasution. Lalu, dimulailah kisah Pierre Tandean dalam tragedi G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI dimulai pada tanggal 30 September 1965 dengan menculik dan kemudian membunuh petinggi-petinggi TNI Angkatan Darat untuk melumpuhkan angkatan. Kejadian tersebut berlangsung selama 2 hari sampai tanggal 1 Oktober 1965. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan G30 SPKI mendatangi kediaman Jenderal Aha Nasution di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Pasukan Cakrabirawa berhasil memasuki rumah tersebut dan melepaskan sejumlah tembakan hingga mengenai anak Jenderal Nasution bernama Ade Irma Suryani. Mendengar keributan dan tembakan, Pierre Tandean yang tertidur pun terbangun. Mengetahui kejadian pasukan Cakrabirawa yang tengah menembak ke arah Nasution yang sedang berlari, Tandean pun berusaha menolong sang jenderal. Akhirnya, Pierre Tandean pun ditangkap oleh pasukan tersebut karena dikira dirinya adalah Jenderal Nasution. Bersama dengan perwira TNI Angkatan Darat lainnya, Pierre Tandean diculik dan kemudian dibunuh oleh PKI. Setelah mengalami siksaan yang cukup berat, Pierre Tandean ditembak. Jasadnya lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di kawasan Pondok Gede, Jakarta yang dikenal dengan sebutan Lubang Buaya. Begitulah kisah akhir hidup Pierre Tandean. Nah, dari kisah tersebut, kita dapat mengambil beberapa sikap baik Pierre Tandean yang bisa kita ikuti. Contohnya, sikap rasa bertanggung jawab dan berusaha keras. Dia bertanggung jawab walaupun dia sudah turun piket, dia tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ajudan untuk menolong sang jenderal. Dan rasa usaha kerasnya demi mencapai tujuan dan cita-cita
juga rasa cinta tanah airnya kepada bangsa Indonesia. Sekian, ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai biografi Kapten Pierre Andreas Tandean. Semoga bisa mendapat pelajaran dari kisahnya ya. Salam sejahtera buat kita semua. Bye!